saudara, bahwa hidup ini tergantung dari setiap keputusan yang kita ambil. Ya. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu terobos kesulitan hidupmu. Karena kalau tidak diterobos, saudara, kita akan tidak mengalami apa-apa. Jadi terobos kesulitan hidupmu. Saudara, kadangkala di waktu kita mengalami masa-masa sukar, kita ini menjadi lemah dan kendor. Contohnya pada waktu usia Abraham sudah tua dan Sarah sudah mati hari, dia datang pada Tuhan dan dia dengan keadaan yang agak lemah, ya, dia bicara sama Tuhan, Tuhan, mana anak yang kau sediakan padaku? Nanti yang akan kuwariskan ini tentu kepada budakku Eliezer. Tapi Tuhan bilang, tidak. Yang menjadi pewaris itu anakmu. Abraham pada saat itu dia sudah mulai kendor. Dia tanya sama Tuhan, mana Tuhan anakmu? Tapi Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan itu akan menggenapi. Saudara, bagi Tuhan justru di saat-saat keadaan kita yang sukar, keadaan kita yang sulit, yang tidak mungkin justru kita lakukan, justru di situ kita akan melihat kuasa Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat kuasa Tuhan yang besar, maka kita harus ada di bawah pengalaman-pengalaman memasuki saat sulit dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengalami saat masa-masa sulit dalam hidup kita tidak perlu takut. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Karena mujizat itu diperlukan justru saat kita tidak tahu apalagi yang harus kita perbuat. Kita sudah tidak mengerti apa yang harus kita perbuat. Di saat itu mujizat akan datang. Saudara, kalau kita itu masih dengan kekuatan kita, dengan keberadaan kita, kekuatan kita, kita masih mau merubah sendiri. Saudara, itu tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan itu memberi pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi lebih baik kita berserah pada Tuhan. Ya. Banyak orang saat mengalami masa-masa sulit, justru mereka meninggalkan Tuhan. Terus gak Tuhan-Tuhanan, ikut Tuhan kok ya seperti ini. Ya. Dan mengambil semua keputusan-keputusan dalam hidupnya, akhirnya bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka menjadi lemah, menjadi kendor. Ada yang putus asa, ada yang bunuh diri. Ya. Saudara, justru waktu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita harus banyak berdoa, minta Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita yang sulit ini. Waktu kita banyak masalah, mestinya kita harusnya semakin banyak berdoa, semakin kita mencari Tuhan, semakin kita melekat dengan Tuhan. Seperti Mazmur 91 mengatakan, kalau kita melekat pada Tuhan, kuncinya Mazmur 91, yaitu melekat pada Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan, maka janji semua Mazmur 91 akan digenapi dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang sulit, bahkan yang impossible. Kalau kita pelajari, kita ambil contoh peristiwa yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 1-9. Kisah mengenai seorang lumpuh di kolam Bethesda 38 tahun. Di situ dikatakan ada 5 serambi, ya, berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan kegoncangan air. Saudara, dikatakan yang menantikan kegoncangan air ini bukan orang-orang yang sakitnya biasa, bukan yang cuma sakit flu, diare, ya, pusing, enggak. Sakitnya ini kelas berat. Saudara. Semua yang ada di situ tuh sakitnya kelas berat. Saudara, enggak ada yang kelas ringan, yang kelas berat, saudara.
yaitu buta, timpang, lumpuh, stroke, ya, yang susah diobati. Ini semua jenis penyakit kelas berat semua. Tapi sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan dan menggoncangkan air itu, orang yang masuk ke dalam goncangan air itu, apapun penyakitnya sembuh. Apapun penyakitnya sembuh. Itu sebenarnya kolam itu kolam biasa yang tidak ada apa-apanya. Tapi orang sampai antri di situ menunggu apa? Hadirat Tuhan. Malaikat Tuhan yang hadir di situ dan menggoncangkan kolam itu menjadi luar biasa. Saudara, kita ini semua orang biasa. Tetapi Holy Spirit, Roh Kudus yang ada bersama kita, itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu jaga hidup kita, ya, untuk senantiasa Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Sehingga kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, bersama dengan kita, hadir Allah bersama kita, sakit apapun dikatakan, persoalan sulit apapun, kita terobos dalam kehidupan kita. Dikatakan orang yang sakit lumpuh itu 30 tahun lamanya. 30 tahun lamanya itu bukan waktu yang sebentar. 38 tahun ini waktu yang sangat panjang. Saudara, kita mengalami pandemi ya, 2,5 tahun. Kalau kita belajar dari pandemi, 2,5 tahun aja itu sudah susahnya luar biasa. Kita nggak boleh kemana-mana, ya, nggak bisa ke gereja, kita ke gereja online, dan lama-lama akhirnya kita menjadi terbiasa online, sehingga kita sudah keenaan dan online, sehingga orang jadi malas onsite. Saudara, ini 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu, firman Tuhan tertulis, ketika Yesus melihat orang itu, sudah 30 tahun, ya nggak mungkin ya ini orang ini bisa normal hidupnya. Dan Yesus tidak cuma melihat, tapi dikatakan, dan Yesus tahu keadaan orang. Saudara, sampai saat ini Tuhan itu juga lihat keadaan kita dan tahu setiap baik. Bukan cuma lihat, tapi tahu keadaan kita. Dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Jadi ada 3 hal dalam peristiwa ini. Yesus melihat keadaan orang ini, Yesus tahu keadaan orang ini, dan Yesus mau menolong. Begitu juga dengan keadaan kita. Yesus tahu melihat keadaan kita, Yesus tahu keadaan kita, dan Yesus mau menolong saudara dan saya. Saudara, dia tidak cuma melihat keadaanmu, ya, dia juga bukan cuma tahu situasimu, tapi dia juga mau menolong, membuat dan menyelesaikan keadaan dan persoalan kita masing-masing. Tuhan nanya sederhana, maukah engkau sembuh? Tapi jawab orang ini berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menyembuhkan aku. Kalau air kolam itu goncang, maka orang lain mendahului aku. Sehingga tidak punya kesempatan. Lalu kata Yesus, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Saudara, suatu perintah yang tidak mungkin. Orang ini sudah 30 tahun berbaring, tidak bisa berjalan. Tapi perintah Yesus, angkat tilammu dan berjalan. Ya. Jadi apa yang dikatakan Yesus? Berlawanan dengan keadaan. Mana mungkin orang tidak bisa jalan suruh angkat. Kadangkala Tuhan suruh kita lakukan sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Ya, tapi itu kalau itu kita jadikan iman, lalu bangkit dan berjalan. Banyak hal yang saya alami dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan menyuruh saya sesuatu yang tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Tapi waktu saya lakukan, ya, saya tidak mikir apa-apa lagi karena Tuhan suruh, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya lakukan. Tapi apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Saudara jangan
kita punya pikiran untuk mengotakkan Tuhan ya, dengan pikiran kita. Tuhan itu tidak terbatas. Setingginya langit dan bumi. Begitu pikiran Tuhan dan pikiran kita. Tuhan itu lebih besar dari pikiran. Tuhan lebih besar dari keadaan. Tuhan lebih besar dari situasimu. Karena itu bawa keadaanmu, bawa situasimu kepada Tuhan. Dia sanggup menolong. Walaupun itu mustahil bagi orang percaya. Saudara, orang kadang-kadang kalau jalan pakai tongkat, kita anggap, oh dia itu lumpuh ya pakai tongkat. Tapi sering kita ini yang enggak pakai tongkat, tetapi sebenarnya kita ini lumpuh. Lumpuh apa? Lumpuh rohaninya. Secara fisik kita oke, tetapi di dalamnya kita lumpuh. Lumpuhnya bagaimana? Kita merasa nggak bisa apa-apa. Nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Sudah nggak bisa. Saya memang nggak bisa melakukan ini, nggak bisa. Kita merasa sudah lumpuh. Padahal kita kalau fisik oke. Tapi batin kita, roh kita ini lumpuh. Kita bilang nggak bisa. Nggak bisa, rumah tuh tanggaku nggak bisa diperbaiki. Ekonomiku nggak bisa diperbaiki. Kerjaanku nggak bisa. Semua nggak bisa. Sakitku nggak bisa disembuhkan. Itu yang sering kita ucap. Yang kedua, kita merasa nggak mampu. Nggak mampu. Nggak pernah mau coba. Kita merasa gagal. Kita sudah nggak bisa bangkit. Ya. Akhirnya saudara merasa ya sudah, itu nasib saya. Maka saudara, kalau saudara dalam keadaan lumpuh dan demikian, bertahun-tahun saudara tidak akan pernah mengalami revival dan mengalami kemenangan. Tetapi kalau hari ini kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan, apapun penyakit, apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, apapun kesukaranmu, tidak peduli berapa lama persoalanmu, mungkin 3 tahun, 5 tahun. Kalau saya dulu persoalan saya 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau kita serahkan pada Tuhan, Tuhan sanggup membangkitkan, memulihkan keadaanmu lebih daripada pemenang. Revival akan terjadi. Saudara, jangan sampai kita tuh punya kelumpuhan di dalam rohani kita. Kita mengatakan nggak bisa. Sudah nggak bisa, nggak mampu, nggak bisa. Saudara, kalau itu yang saudara alami, saudara nggak akan pernah mengalami kemenangan. Percaya, nggak akan pernah mengalami kemenangan. Saudara, bagaimana kita bisa menerobos masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar? Bagaimana kita bisa dipulihkan sehingga kita bisa diberkati? Yang pertama, jangan pernah putus asa dan menyerah. Jangan pernah putus asa dan menyerah. Orang ini yang sudah 30 tahun, 8 tahun, sudah putus asa dan menyerah. Kita harus punya semangat juang, saudara. Kita harus punya semangat juang, punya satu dobrakan dalam hati kita bahwa aku harus menang karena aku bersama Tuhan. Daud waktu mengalami masalah yang berat, yang tidak pernah menyerah, waktu musuh menjarah habis kota Siklag dan istri anak semua habis ditawan, artinya bangkrut total. Daud sampai nggak bisa nangis lagi karena beratnya persoalan. Tapi Daud tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Dia malah menguatkan iman percayanya pada Tuhan. Dia tetap kuat. Ini adalah tipe orang yang percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam kondisi yang terpuruk sekalipun. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tetap ada di dalam kondisi kita sepuruk apapun sekalipun, percayalah Tuhan akan ikut campur dalam hidup dan Dia sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, kadang-kadang setan itu membuat kita saudara menyerah. Keadaan sering membuat kita menyerah.
Situasi sering membuat kita menyerah. Berita-berita negatif sering membuat kita menyerah dan putus asa. Rumah tangga kita kacau, berantakan, sering membuat kita putus asa, menyerah. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, jangan menyerah, jangan putus asa. Kondisi sudah 30 tahun, 8 tahun pun tetap Tuhan sanggup lakukan mujizat. Amin, saudara. 30 tahun tidak ada jalan keluar, tapi bagi Yesus selalu ada jalan keluar. Saudara, kesulitan dan jalan keluar itu adalah satu paket. Saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan jalan keluar kalau saudara tidak mengalami kesulitan. Jadi jangan takut kesulitan, karena kesulitan dan jalan keluar di dalam Yesus itu satu paket. Bartimeus, saudara, yang buta, tidak mudah hidup sebagai pengemis dan buta. Hidupnya tergantung dari minta tolong, dari belas kasihan orang. Nggak ada pekerjaan, tidak ada kehidupan masa depan. Tetapi kita lihat Bartimeus yang buta, dia tetap punya telinga. Dia dengar ketika orang lewat bicara tentang Yesus. Sehingga akhirnya waktu Yesus lewat, dia tidak membuang kesempatan. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah. Dari mana dia mengerti? Dari telinga. Biasanya kalau orang itu buta, saudara, telinganya itu akan lebih sensitif. Saudara, dan ketika dia dengar, dia punya semangat, dia timbul pengharapan, dia berseru memanggil nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini saudara dalam keadaan sulit. Saudara dengar firman Tuhan, situasimu itu belum berakhir. Ada hari esok yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu masa depanmu yang penuh pengharapan. Saudara, pilihan ada di tangan kita, saudara. Saudara mau putus asa atau menyerah? Saudara, kita lihat Nick, orang yang tidak punya tangan dan kaki, sering menguatkan banyak orang. Kenapa? Karena di dalam hidupnya tidak pernah ada rasa putus asa dan menyerah. Tapi kita yang badannya lengkap, sering kita putus asa dan menyerah. Wanita 12 tahun, kemana-mana tidak bisa sembuh. Tapi dia punya semangat, dia tidak putus asa. Dia mau datang pada Yesus. Pada waktu zaman itu, seorang perempuan datang pada pria itu sesuatu yang larang. Tapi dia berani menerobos dan dia bilang, asal ku pegang jubahnya, aku sembuh. Dokter sudah putus asa, tetapi bagi dia tidak ada kata putus asa dan menyerah. Dan akhirnya, waktu dia pegang jubahnya, perempuan ini sembuh. Saudara, ada jalan keluarnya. Hari ini saya kasih tahu, seandainya saudara tidak ada harapan hari ini, lihat Tuhan, cari Tuhan, kejar Tuhan, percaya saudara akan menemukan jalan keluarnya. Sering kita mau selesaikan segala sesuatu dan kekuatan kita sendiri. Saudara, uang kita, masalah saudara nggak pernah selesai kecuali saudara datang pada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Jangan menyesal. Saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan takut gagal. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan sanggup mengangkat saudara. Yang kedua, kita harus belajar dengan iman, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, tidak pada orang. Orang 38 tahun lumpuh ini berharap kepada manusia. Saudara, kita tidak bisa berharap pada siapa-siapa. Firman Tuhan berkata bahwa pertolongan datangnya hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Masa pandemi COVID 2,5 tahun lamanya, itu memberi pelajaran buat kita. Bahwa apa yang kita punya, duit yang kita punya, tidak bisa membuat kita berbuat apa-apa. Ribuan orang mati dalam satu hari. Orang menjenguk suami yang sakit, tidak bisa masuk. Mati pun kita nggak bisa ketemu. Dikubur pun kita nggak tahu. Kita punya duit mau beli oksigen, oksigen nggak ada, saudara. Duit tidak bisa menyelesaikan dan menolong kita.
Dokter tidak bisa menyelesaikan menolong kita. Rumah sakit tidak bisa menolong kita. Pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, oleh karena itu kita percaya bahwa ayo andalkan Tuhan. Maka kalau kita andalkan Tuhan, maka saya percaya kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Saudara, kita tahu, kita tidak tahu kondisi kita, masa depan, ekonomi, politik akan seperti apa. Kita tidak bisa hidup dipermainkan dengan keadaan dunia. Tapi hidup kita tergantung oleh janji-janji firman Allah. Sekalipun kita ada di lembah baka, kata firman Tuhan, tongkatmu ada di situ dan Tuhan adalah andalan saudara. Kadang lewat persoalan kita merasakan sesuatu yang dahsyat. Yang ketiga, pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, pengharapan dalam Tuhan itu adalah sungguh-sungguh basis iman saudara. Kondisi kita bisa berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Saudara, jangan main-main dengan pengharapan. Orang yang hidupnya eksis adalah orang yang punya pengharapan. Dia punya pengharapan. Kalau Tuhan bisa tolong kita. Saudara, apapun yang ada dalam hidup kita, saudara tetap memiliki pengharapan. Yang keempat, katakan, jangan kita terbiasa dalam keadaan kondisi yang seperti saudara. Salah satu kelicikan strategi setan ialah membiarkan saudara terbiasa dengan keadaanmu. Selama kita dalam kondisi saudara dengan terbiasa keadaan kita tidak bisa mengalami breakthrough. Kadang-kadang kondisi kita ini terbiasa suka marah, emosi, ya, bentak-bentak. Hati-hati itu jangan dianggap sesuatu yang menjadi kebiasaan. Saudara, tapi kita lihat bahwa ayo kita mau belajar firman Tuhan, perbaiki hati kita. Setan itu mendesain kita supaya kita lupa akan kebaikan Tuhan. Lupa siapa diri kita. Kita ini anak Allah. Saudara, oleh karena itu, dia pernah berkata kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Saudara, setan itu membujuk. Saudara, oleh karena itu pagi hari saya ingatkan, rancangan setan untuk saudara, supaya saudara tidak bisa melihat apa yang ada di dalam saudara, bahwa saudara adalah orang-orang hebat. Saudara, dia lupakan itu semua. Sehingga saudara berjalan dengan kemauan saudara, kebiasaan jelek saudara yang saudara anggap biasa. Saudara, tidak boleh. Jangan hidup dengan kebiasaan terbawa kebiasaan yang jelek dan dianggap biasa. Maka saya percaya kalau kita mengalami 4 hal ini, maka breakthrough akan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Harapkan Tuhan, percaya Tuhan, andalkan Tuhan. Maka saya percaya kita akan mengalami, menerobos segala kesulitan yang ada di dalam kehidupan. Amin.